A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal musafil wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama sebelum kita memulai presentasi pada pertemuan kita di video kali ini, alangkah baiknya jika kita mengucapkan puja dan puji serta rasa syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dapat mempermudahkan kita dalam pembuatan video ini dengan lancar serta dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohaniah. Alhamdulillah. Amin. Tak lupa kita mengucapkan junjungan pujian serta salam kepada baginda besar kita yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawakan kita jauh dari masa jahiliyah menuju masa-masa yang penuh dengan unsur-unsur Islami serta ilmu pengetahuan. Alhamdulillah. Baik, pertama-tama perkenalkan nama saya Vladislav Rizky Andrian, moderator dari video kelompok 4 yang akan menjelaskan mengenai dakwah multikulturalisme. Baik, langsung saja saya akan membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada pertemuan kali ini. Yang pertama terdapat pembukaan dari moderator, yaitu saya sendiri. Yang kedua terdapat pemaparan materi dari kelompok 9. Yang ketiga ada pembacaan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan dari teman-teman kita sebelumnya. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan penutup oleh moderator. Baik, langsung saja. Sebelum kita memulai pemaparan materi pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya jika kita mengucapkan basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Langsung saja saya alihkan kepada kelompok 9. Jika sudah siap, bisa langsung dimulai saja untuk pemaparan materinya. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Siap, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Dafadi Wahyudin. Ini saya akan membacakan materi yang insya Allah akan dipresentasikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah hakikat dakwah berbasis multikulturalisme. Dakwah dihadapkan kepada persoalan tentang bagaimana caranya menyampaikan pesan-pesan Islam dalam konteks masyarakat global yang ditandai dengan makin sempitnya sekat-sekat antar kultur dan sekat masyarakat etnoreligius. Pada masa lalu, dakwah masih mungkin bersikap abai terhadap perkembangan yang terjadi di luar dunia. Misalnya, adapun pada masa kita sekarang, di mana istilah dunia muslim jadi seolah oleh fenomena globalisasi, dakwah tidak bisa harus memberi respon dan dipaksa untuk terlibat secara aktif menghadapi semua fenomena yang terjadi di seluruh belahan dunia. Untuk tujuan ini, umat tidak bisa sendirian melakukan interaksi yang lebih intens dan persuasif di seluruh dunia. Selanjutnya, basis pemikiran dakwah multikultural ini sejatinya berangkat dari pandangan klasik dakwah kultural, yakni pengakuan doktrinal Islam terhadap keabsahan eksistensi kultur dan kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip tauhid. Hanya saja, dakwah multikultural ini berangkat lebih jauh dalam hal intensitas atau keluasan
penerapan kulturnya. Kalau dakwah paradigma kultural hanya berfokus pada persoalan bagaimana peran Islam dapat disampaikan lewat kompromi dengan budaya tertentu, maka dakwah multikultural ini memikirkan bagaimana pesan Islam itu disampaikan dalam situasi masyarakat yang plural, baik kultur maupun keyakinan tanpa melibatkan unsur monisme moral yang bisa merusak pluralitas dan keyakinan itu sendiri. Pendekatan multikulturalisme mencoba melihat yang banyak itu sebagai keunikan tersendiri dan tidak seharusnya dipaksa untuk kesatuan, tetapi tetap yang bisa merusak pluralitas budaya dan keyakinan itu sendiri. Pendekatan multikulturalisme mencoba melihat yang banyak itu sebagai keunikan tersendiri dan tidak seharusnya dipaksa untuk disatukan, tetapi tetap berjalan harmonis dalam keragaman. Intinya, pendekatan multikulturalisme dalam berdakwah berusaha untuk mencapai dua hal, yaitu titik temu dalam keragaman dan toleransi dalam perbedaan. Dakwah dengan pendekatan multikulturalisme adalah sebuah pemikiran yang konkret pada penyampaian pesan-pesan Islam dalam konteks masyarakat plural dengan cara berdialog untuk mencari titik temu atau kesepakatan terhadap hal-hal yang mungkin disepakati dan berbagai untuk hal-hal yang tidak bisa disepakati. Selanjutnya, silakan kepada Saudara Farhan. Saudara Farhan dipersilakan. Terima kasih kepada Saudara Dapa. Selanjutnya adalah karakter dakwah berbasis multikulturalisme. Sebagai paradigma baru dalam dakwah yang dihadapkan pada persoalan globalisasi dan perkembangan politik praktis, maka dakwah berbasis multikulturalisme memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dengan dakwah konvensional. Terkait dengan ini, setidaknya dapat disebut 4 ciri khas yang perlu diperkenalkan jika ingin melakukan dakwah dengan pendekatan multikulturalisme. Pertama, mengakui dan menghargai keunikan dan keragaman etnoreligia dalam pendekatan multikulturalisme. Keunikan masing-masing budaya atau keyakinan itu amat dihormati dan dihargai, sehingga multikulturalisme berbeda sama sekali dengan relativisme dan sinkretisme. Dalam multikulturalisme, keragaman budaya dan keyakinan itu dinilai sebagai sebuah fakta dan bukan problem. Lanjut. Dalam perspektif multikulturalisme, orang boleh menentukan satu dari banyak keyakinan untuk dirinya tanpa perlu menilai bahwa yang tidak dipilihnya itu lebih rendah nilainya dari keyakinan yang dipilih. Sebaliknya, masing-masing keyakinan dan budaya itu harus dilihat sebagai yang unik dan teman seperjalanan atau fellow traveler. Karena itu, multikulturalisme tidak berarti relativisme yang memiliki konotasi menyamakan keyakinan atau budaya, dan bukan juga sinkretisme yang berarti mencampur adukan beberapa paham ideologi atau keyakinan. Multikulturalisme bukan relativisme yang berarti suatu paham yang menyamakan kebenaran-kebenaran lokal, dan bukan pula sinkretisme yang berarti sinkretisme yang serupa dengan relativisme karena tidak memilih keyakinan atau budaya tertentu. Karena beranggapan bahwa semuanya serba relatif, bisa diragukan dan tidak bernilai. Lanjut. Dan yang kedua, mengakui adanya titik kesamaan dalam keragaman etnoreligi. Dalam pendekatan multikulturalisme, diakui adanya titik-titik kesamaan antara berbagai keyakinan dan kultur yang beraneka ragam. Di samping juga tidak ditolak adanya aspek-aspek yang tidak mungkin dikompromikan. Mengikuti alur berpikir multikulturalisme,
keanekaragaman budaya dan keyakinan itu tidak mengandaikan suatu perbedaan yang tidak terjembatani. Perbedaan-perbedaan itu terbentuk oleh situasi dan konteks yang tak terpatok mati dalam sejarah, melainkan selalu berkembang. Karena itu sesungguhnya dalam keanekaragaman budaya dan keyakinan selalu terdapat nilai-nilai bersama yang menjadi titik temu dalam membangun relasi sosial. Contohnya, seperti detail-detail keyakinan dan ritualnya terhadap yang terakhir ini, pendekatan multikulturalisme berkepentingan untuk melakukan pengelolaan atau manajemen konflik terhadap perbedaan-perbedaan dan belajar hidup di dalamnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Iskandar Zulkarnain. Tafadhol. Oke, next view. Ketiga, paradigma fenomena keberagaman sebagai kultur. Pendekatan multikulturalisme mencoba memahami tingkah laku umat beragama sebagai sebuah fenomena kultur. Benar bahwa agama itu tidak bisa disamakan begitu saja dengan kebudayaan. Agama bersumber dari yang suci, ilahiyah, dan sifatnya immutable dan ahistoris. Sedangkan budaya sumbernya adalah akal manusia dan tidak bersifat suci dan menyejarah. Namun demikian, apa yang dinilai sebagai ilahi dan suci tidak mungkin dipahami kecuali lewat yang manusiawi, duniawi, atau profen, dan menyejarah atau lewat mediasi budaya. Faktanya, tidak ada agama yang bebas budaya, dan semenjak kelahirannya budaya dan agama selalu saling mempengaruhi. Melalui pola pikir ini, pendekatan multikulturalisme berusaha memahami dan mengakomodir perbedaan-perbedaan keyakinan tersebut dalam konsep dan bingkai budaya yang mendukung adanya toleransi atau tasmauh, harmoni sosial dan kerjasama untuk kebaikan dan takwa. At-ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Next view. Keempat, kemestian progresisme dan dinamisme dalam memahami agama. Karena yang dilihat melalui pendekatan multikulturalisme adalah tingkah laku beragama sebagai sebuah kultur dan bukan agama itu sendiri, maka pola pikir ini mengandaikan tak adanya pansakralan dalam wujud setiap kebudayaan agama. Setiap kebudayaan agama religio-kultural. Begitu multikulturalisme pada dasarnya berwatak dinamis progresif yang bermakna bahwa setiap kebudayaan agama itu adalah satu proses yang tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Sejalan dengan pemahaman dan penghayatan tentang agama itu sendiri serta interaksi para penganut agama dengan sesamanya. Dan seiring dengan dinamika dengan perkembangan zaman dalam dimensi ruang dan waktu dunia, karena itu walaupun esensi agama itu suci dan bersumber dari yang suci, tapi wujud empiriknya yang ditunjukkan melalui perilaku umat beragama adalah tidak suci dalam arti mutlak benar. Perilaku keberagamaan sejatinya merupakan konstruksi konstekstual yang selalu berkembang sejalan dengan situasi dan kondisi yang mengitarinya. Next, kesimpulan, kehadiran dakwah multikultural pada dasarnya merupakan respon Islam terhadap berbagai masalah kebudayaan yang ada di tengah masyarakat dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dakwah multikultural merupakan bentuk pemahamannya sejalan dengan perkembangan kebudayaan masyarakat. Dakwah multikultural akan dapat langgeng dan mencapai tujuannya manakala mampu menggeliminir berbagai dogma-dogma agama yang terasa kaku dan statis. Dakwah berbasis multikultural sejatinya merupakan perkembangan dari paradigma dakwah kultural, lebih tepatnya. Paradigma dakwah ini berangkat dari dialog antara pemikiran dakwah kultural dan fenomena masyarakat global. Dengan adanya dakwah multikultural, diharapkan gesekan-gesekan yang terjadi akibat perbedaan budaya akan dapat dieliminir, dan sebaliknya kesamaan-kesamaan yang ada untuk mendorong terjadinya dinamika perubahan yang tercerahkan akan dapat terwujud melalui keuniversalan bahasa dakwah atau yang termaktub dalam kata kunci normatif
Al-Quran, dan Al-Hadis. Mungkin itu aja dari kelompok 9. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Barusan kelompok 9 telah mempresentasikan mengenai multikulturalisme dengan lancar dan baik ya, alhamdulillah. Semoga saja kita mendapatkan berkah dan hidayah melalui pertemuan ini. Cara bisa menerapkan ilmu kehidupan sehari. Alhamdulillah. Baik, langsung saja akan saya bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirim oleh teman-teman kita yang sudah ditulis di dalam kolom komentar ini ya. Baik, di sini sudah ada 3 pertanyaan yang tertera di Google Meet. Yang pertama ini ada pertanyaan dari saudari Adia Latifah dengan NIM terakhir 082. Saudari bertanya, itu kan judulnya itu adalah multikulturalisme. Yang saya ingin tanyakan, apa sih yang dimaksud dengan dakwah multikultural? Itu pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, disampaikan dari saudari Aulia Az-Zahra dengan NIM 3 NIM terakhir 091. Pertanyaan yang ia berikan adalah, apa saja sih hambatan yang terdapat di dalam berdakwah secara multikulturalisme? Dan pertanyaan terakhir diberikan dari saudara Zainal Syukrillah dengan NIM terakhir 110. Beliau bertanya tentang apa sih yang dimaksud dengan Islam multikultural, maksudnya Islam multikultural yang dalam konteks secara umum ya. Baik, mungkin itu saja pertanyaan yang saya bacakan dan yang ditanyakan dari teman-teman sekalian. Lanjut saja kepada kelompok 9. Apabila jika sudah siap untuk memberikan jawaban kepada teman-teman, bisa langsung mengambil alih pemaparan materi, pemaparan pertanyaan yang akan kita laksanakan pada sesi ini. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih moderator. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Adi Latifah. Adi Latifah bertanya tentang apa sih dakwah multikultural itu. Multikultural itu adalah suatu dakwah dengan cara multikultural itu berupaya menciptakan keharmonisan di tengah-tengah masyarakat yang beragam dan juga tetap mampu mengendalikan diri dan toleransi terhadap segala bentuk perbedaan yang mungkin disertakan. Oke, baik, saya menjawab pertanyaan dari Aulia Az-Zahra. Apa hambatan dalam dakwah multikulturalisme? Ada faktor lain yang menjadi hambatan dalam dakwah multikultural, adalah yang berlebihan terhadap pendapat pribadi dan golongan, sehingga seseorang menolak pendapat orang lain di luar kelompok atau jamaahnya. Contohnya seperti buruk sangka terhadap orang lain dan memandang orang lain dengan pandangan sinis. Selanjutnya. Baik, izin menjawab dari pertanyaan dari Zainal Syukrillah. Jadi pertanyaannya apa yang dimaksud dengan Islam multikultural? Jadi yang dimaksud dengan Islam multikultural adalah bahwa ajaran Islam dan multikultural mengandung kesamaan, yaitu sama-sama mengajarkan agar setiap manusia saling menghormati, menghargai, mencintai, toleran meskipun mempunyai latar belakang suku bangsa, ras, budaya, dan agama yang berbeda-beda. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, suara saya terdengar ya teman-teman. Baik, alhamdulillah untuk pertemuan pada video kali ini telah terlaksana kelompok 9 yang menjelaskan mengenai materi dakwah multikulturalisme. Namun,
Saya sebelum saya tutup pertemuan pada kali ini, saya sebagai moderator ingin mengucapkan terima kasih kepada kelompok 9 yang telah memaparkan materi dengan jelas dan serta menjawab pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman kita sekalian. Saya, Ladislav Rizky Endrian, pamit undur diri. Apabila terdapat kesalahan dalam mengucapkan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Sebelum saya tutup, alangkah baiknya jika kita mengucapkan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya moderator pamit undur diri. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.